Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi dalam Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti bersama Ibu Gusti Ayu Wintari. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, pada video pelajaran kali ini kita akan mempelajari Pancasrada. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Siddham, Om Saraswati Jaya Ya Nama Swaha, Om Santi 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 Om. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami, mengucapkan salam dengan baik, meyakini ajaran Pancasrada, bersikap jujur dan menghormati sesama, memahami pengertian Pancasrada, mengetahui bagian-bagian Pancasrada. Siswa menunjukkan contoh pelaksanaan Pancasrada. Sebelum kita memahami Pancasrada, kita pahami terlebih dahulu tentang 3 kerangka agama Hindu. Yang pertama adalah Tattva, yaitu pengetahuan tentang filsafat agama. 2. Susila, yaitu pengetahuan tentang sopan santun dan tata krama. 3. Upakara, yaitu pengetahuan tentang yatnya dan upakara agama. Pancasrada merupakan ajaran yang terkait dengan tattva di dalam 3 kerangka agama Hindu, yaitu mengajarkan tentang pengetahuan tentang filsafat agama. Tiga kerangka dasar agama Hindu diibaratkan seperti kuning telur, putih telur, dan kulit telurnya. Kuning telur ibarat tattva, putih telur ibarat susila, dan kulit telur ibarat upakara. Pengertian Pancasrada. Pancasrada berasal dari kata panca dan kata serada. Panca berarti 5 dan serada berarti keyakinan. Pancasrada adalah 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Adapun bagian-bagian Pancasrada, Brahman atau Widi Tattva yang disebut juga Widi Serada, mengajarkan tentang bagaimana kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa. Atman atau Atman Tattva atau Atman Serada mengajarkan kita meyakini adanya percikan-percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi yang menghidupi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 3. Karma Pala. Karma Pala atau Karma Tattva atau Karma Pala Serada mengajarkan kita untuk percaya dengan adanya hasil dari perbuatan. 4. Punarbawa. Punarbawa Tattva atau Punarbawa Serada mengajarkan kita untuk meyakini adanya proses kelahiran yang berulang-ulang. 5. Moksa atau Moksa Tattva yang disebut juga Moksa Serada mengajarkan kita untuk meyakini adanya tujuan tertinggi dari umat Hindu, yaitu
kebahagiaan yang kekal abadi. Pertama, Brahman percaya akan adanya Sang Hyang Widi dan segala manifestasinya. Agama Hindu mengajarkan bahwa Hyang Widi Esa adanya, tidak ada duanya. Hal ini dinyatakan dalam beberapa kitab Weda, antara lain dalam Chandogya Upanishad dinyatakan Om Tat Sat Ekam Eva Adwityam Brahma. Artinya Hyang Widi hanya satu, tak ada duanya, dan maha sempurna. Dalam mantra Trisandya disebutkan kata-kata Eko Narayana Nadvityo Stikasya. Artinya hanya satu Hyang Widi dipanggil Narayana, sama sekali tidak ada duanya. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan Om Ekam Sat Vifra Bahuda Wadati. Artinya Hyang Widi itu hanya satu, tetapi para arif bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Dan dalam Kekawin Sutta Soma dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya berbeda-beda tetapi satu, tak ada Hyang Widi yang kedua. Penggambaran Sang Hyang Widi kita pahami dengan ajaran Tripurusa, yaitu Parama Siwa, Sada Siwa, dan Siwa Atma. Tripurusa yaitu terdiri dari Parama Siwa, Tuhan yang tidak bisa dipikirkan, tak terbayangkan, murni, nirguna Brahman atau transenden. Sada Siwa, Tuhan yang imanen, seguna Brahman. Disinilah Tuhan memiliki sifat seperti Cadu Sakti atau Asta Aiswaya dan juga berupa Trimurti. Siwa Atma, Tuhan yang ada di dalam makhluk hidup. Beliau yang menjiwai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Seseorang dapat meyakini keberadaan Sang Hyang Widi secara mendalam dengan mempelajari ajaran Tri Pramana. Tri artinya tiga, Pramana artinya cara atau jalan. Jadi Tri Pramana adalah tiga jalan atau cara untuk mendapatkan pengetahuan. Tri Pramana yaitu agama Pramana, yang berarti mendapatkan pengetahuan berdasarkan pemberitahuan atau cerita-cerita dari orang suci atau orang yang dapat dipercaya kejujurannya. Hal ini semisalnya dengan cara membaca kitab suci seperti mendengarkan cerita atau nasihat guru atau para resi dengan sabda pramana. Kita percaya dan yakin bahwa pustaka suci Weda yang menyatakan bahwa Sang Hyang Widi itu ada, Maha Esa dan Maha Kuasa. Anu Mana berasal dari dua kata, yaitu anu yang artinya menurut dan mana artinya ukuran atau tanda-tanda atau gejala. Anu Mana Pramana artinya cara atau jalan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara memperhitungkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak. Dengan melihat tanda-tanda tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya suatu kejadian atau sebuah peristiwa. Misalnya, bila langit berwarna hitam, dapat diperhitungkan akan terjadi hujan, dan daun-daun pepohonan terlihat bergoyang-goyang, itu berarti ada angin yang berhembus. Pratyaksa Pramana
berasal dari kata prapti yang artinya langsung dan aksa artinya pengamatan. Pratyaksa pramana berarti cara mendapatkan pengetahuan dengan jalan atau cara melalui pengamatan secara langsung, yaitu melihat, mendengar, mencium, meraba, dan menikmati melalui panca indera. Hal ini contohnya seperti kita belajar dengan cara melihat langsung, mendengar langsung, atau meraba secara langsung, maka kita semua akan mendapatkan pengetahuan baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tri Pramana dapat digambarkan dengan contoh-contoh seperti berikut. Agama Pramana contohnya berasal dari kitab suci dan orang-orang suci yang dapat dipercaya. Anumana Pramana dan Pratyaksa Pramana. Selanjutnya, Atman Tattva atau Atman Srada percaya akan adanya Sang Hyang Atma yang menghidupi semua makhluk. Adapun sifat-sifat Atman meliputi Acedya berarti tak terlukai senjata. Adahya berarti tak terbakar oleh api. Akledya berarti tak terkeringkan oleh angin. Acesya berarti tak terbasahkan oleh air. Nitya berarti abadi. Sarwagata berarti ada di mana-mana. Stanu berarti tidak berpindah-pindah. Acala berarti tidak bergerak. Awyakta berarti tidak dilahirkan. Acintya berarti tak terpikirkan. Awikara berarti tidak berubah. Dan sanatana berarti selalu sama. Karma Pala Tattva atau Karma Pala Srada. Karma Pala adalah kepercayaan akan hukum karma pala. Kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Berdasarkan waktu diterimanya, pala dari suatu karma dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sancita karma pala, perbuatan di masa lampau atau kehidupan yang lalu. Pada kehidupan sekarang kita terima hasilnya. Prarabdha karma pala, perbuatan sekarang juga kita terima hasilnya. Dan kriya mana karma pala, perbuatan pada kehidupan yang sekarang belum habis diterima hasilnya, maka akan kita terima pada kehidupan yang akan. Dan bagian yang selanjutnya dari Pancasrada adalah Punarbawa Tattva atau Punarbawa Srada. Percaya akan adanya kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang. Punarbawa juga sering disebut dengan reinkarnasi. Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tani aham veda sarvanina tvam veta param tapa. Artinya, banyak kelahiranku di masa lalu, demikian pula kelahiranmu, Arjuna. Semuanya ini aku mengetahuinya, tetapi engkau sendiri tidak, wahai Arjuna. Yang disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita, bahwa
setiap manusia akan mengalami kelahiran berulang-ulang apabila masih terikat oleh karma wasana. Pancasrada yang terakhir adalah Moksha Tattva atau Moksha Srada. Artinya, percaya akan adanya kebebasan tertinggi, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Tingkatan moksha dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu berdasarkan pada kejadian tubuh atau lahirnya manusia. Tingkatan Atma dapat dijabarkan menjadi 3, yaitu moksha meninggalkan mayat, tak tahu ajal kematian. Adi moksha meninggalkan mayat, tak tahu waktu kematian. Parama moksha tanpa meninggalkan mayat. Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widewasa. Catur Marga Yoga juga sering disebut dengan Catur Marga Yoga. Bagian-bagian Catur Marga Yoga yaitu Bhakti Marga Yoga merupakan perpaduan antara kata Bhakti Marga dan Bhakti Yoga. Kata Bhakti berarti menyalurkan, mencurahkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya, pelayanan, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Bagian yang kedua dari Catur Marga Yoga adalah Karma Marga Yoga, berarti usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui usaha atau tindakan kerja yang tulus ikhlas. Karma Marga Yoga menekankan kerja sebagai bentuk pengabdian dan bakti kepada Tuhan di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Jnana artinya pengetahuan. Jnana Marga yaitu jalan pengetahuan. Demikian Jnana Yoga artinya usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui pengetahuan. Jnana Marga adalah jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Raja Marga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Raja Marga memerlukan pengendalian diri, disiplin diri, pengekangan dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian. Demikianlah video pembelajaran mengenai Pancasrada kita pada kali ini, dan diakhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.